Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jemaah pengajian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa rahmati. Di awal pertama dan utama senantiasa kita ingatkan pada diri kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya hingga di Selasa malam beberapa hari ini kita bisa kembali berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, di Masjidillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua di dalamnya. Dan juga senantiasa kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar mencurahkan shalawat dan salamnya kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik. Tentunya kita berusaha semaksimal mungkin dan berdoa kepada Allah agar menjadikan kita sebagai pengikut beliau yang baik hingga akhir hayat kita, sehingga kita bisa dikumpulkan bersama beliau, bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir, hingga kita diwafatkan di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Melanjutkan pertemuan kita atau kajian kita rutin di Selasa malam dan Maghrib, yaitu tentang tafsir Al-Quran, masih pada tafsir dari surah Wal-Lail. Dan surah ini merupakan surah Makkiyah, diturunkan sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan sumpah dalam 3 ayat. Yaitu yang pertama, Allah bersumpah dengan waktu malam apabila waktu malam itu menyelimuti. Kemudian Allah bersumpah dengan waktu siang apabila waktu siang itu telah terang benderang. Dan Allah juga bersumpah di ayat yang ketiga dengan makhluknya yang laki-laki maupun yang perempuan. Dan isi daripada surah ini, dari apa yang Allah telah sumpahi atasnya, itu adalah Allah menyatakan bahwasanya inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian itu, wahai al-mukallafun, orang-orang yang dibebani syariat, atau wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya urusan kalian itu bermacam-macam. Nah, kemudian Allah merinci, ada yang fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiru lil yusra. Maka adapun orang-orang yang dia itu memberi, mengeluarkan hartanya, bersedekah, wattaqa dan bertakwa kepada Allah, wasaddaqa bil husna dan membenarkan al-husna, artinya mempercayai, mengimani dan membenarkan al-husna. Dan kemarin kita dijelaskan tafsir dari al-husna itu adalah, kalau secara ringkas di terjemahan Al-Quran, adalah pahala terbaik dalam kurung surga. Nah, kemudian kenapa Al-Husna ditafsirkan dengan surga atau pahala terbaik? Karena di sebagian tafsir yang lain, Al-Husna itu maknanya adalah la ilaha illallah. Jadi barang siapa yang bersaksi, mengimani, mempercayai bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, maka jaminan surga bagi dia. Jadi syarat utama kita bisa meraih surga adalah kita membenarkan, mempercayai, mengimani kalimat la ilaha illallah.
Sebagaimana telah kita ketahui, sering kita dengar, bahkan kita baca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Miftahul jannati la ilaha illallah." Itu kunci daripada surga adalah kalimat la ilaha illallah. Itu balasan bagi orang yang bersedekah dan juga bertakwa kepada Allah dan membenarkan al-husna. Fasanu yassiru lil yusra, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan-jalan kemudahan, jalan-jalan kebaikan. Nah, kemarin sampai situ. Sekarang kita lanjutkan di lembaran yang halaman 194 di firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma man bakhila. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu bacanya man bakhila. Tapi kalau baca Al-Qur'an ada hukum-hukum tajwidnya ya. Menjadi apa? Wa amma man bakhila. Nun sukun ketemu ba, hukumnya apa, Pak? Tajwid iklab. Jadi terbaca menjadi mim, man bakhila. Fa amma man bakhila, berkata al-mufassir di tafsir itu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, dan adapun orang-orang yang bakhil terhadap apa? Bima umira bihi. Dia bakhil terhadap apa yang diperintahkan dengannya. Itu apa? Infak, sedekah, ya, mengeluarkan hartanya. Karena bakhil itu urusannya dengan harta kan ini. Pelit, pikir dalam bahasa kita. Ya, jadi adapun orang-orang yang bakhil terhadap apa yang diperintahkan dengannya, fatarakal infaqal wajiba. Lalu dia, orang yang bakhil tersebut, meninggalkan infak. Ya, tidak mau berinfak. Al-wajiba wal mustahabba. Infak yang hukumnya wajib maupun infak yang hukumnya mustahab. Nah, jadi hukum Islam itu ada wajib, ada mustahab. Kemudian bawahnya apa? Mubah, kemudian makruh, kemudian haram. Jadi hukum Islam itu ada 5. Nah, kalau kita belajar hukum Islam, hukum fikih itu ada 5. Itu apa? Wajib, sunnah atau istilahnya itu mustahab, kemudian mubah, kemudian makruh, kemudian haram. Nah, ini orang-orang yang bakhil itu dia meninggalkan infak yang wajib dan yang mustahab, yang sunnah. Jadi semua ditinggalkan karena saking bakhilnya, nggak mau infak. Nah, infak yang wajib itu apa? Seperti infak kepada keluarga kalau yang sudah berkeluarga. Jadi nafkah. Nah, nafkah itu dari kata infak. Nah, nafaqah. Anfaqa yunfiqu. Jadi dia tidak mau menginfakkan. Infak yang wajib itu kalau kepala keluarga, seorang bapak atau seorang suami kepada anak istrinya. Kemudian infak juga yang wajib. Infak itu artinya umum seperti sedekah. Jadi kalimatnya umum. Infak yang wajib ketika seorang punya harta sudah sampai nisab. Nah, nisab itu hitungan kadar sudah mencapai wajib zakat, itu nisab. Dan juga sudah sampai haul. Kalau haul itu kaitannya sama waktu, sudah 1 tahun dalam pemilikannya. Nah, kalau nisab harta, uang, itu kalau dalam emas sebesar 85 gram emas, kalau perak 595 gram. Itu kalau sudah sampai nisab itu, maka dan kepemilikannya itu sudah haul itu 1 tahun, maka wajib infak, wajib zakat mal. Itu yang sifatnya wajib. Adapun yang mustahab, yaitu sedekah secara umum kepada orang lain, sedekah kepada fakir miskin, sedekah kepada janda-janda miskin, kemudian anak yatim piatu yang memang butuh santunan. Nah, itu adalah sedekah-sedekah yang mustahab. Nah, dia tinggalkan semuanya karena saking bakhilnya. Walam tasmah nafsuhu biada imma wujibalillah. Dan dia itu nafsuhu itu jiwanya dia itu lam tasmah, tidak lapang, tidak mau legowo. Untuk apa? Ada imma wujibalillah, untuk menunaikan, membayarkan apa yang diwajibkan untuk Allah.
Ya tadi infak yang wajib. Nah, yang wajib aja nggak mau, apalagi yang sunnah. Namun kadang ada orang yang terbalik. Nanti akan kita jelaskan dulu. Ada orang yang infak wajibnya tidak ditunaikan, tapi kalau sunnah malah ditunaikan. Itu juga tidak tepat. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya itu wa amman baqila wastaghna anillahi. Ya, istaghna anillahi itu wastaghna, ada huruf alif setelah wawu, itu namanya alifnya itu alif wasol atau hamzah wasol. Kalau dia dibaca sendiri tanpa huruf atau kata sebelumnya itu bacanya istaghna. Istaghna. Tapi kalau ada kata sebelumnya maka dia tidak dibaca, maka langsung wastaghna. Wastaghna. Jadi wastaghna anillahi, dan dia itu merasa kaya. Jadi istaghna itu dari kata ghaniyun. Ghaniyun kan kaya. Dia merasa kaya anillahi, dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau orang merasa kaya, enggak butuh. Dia tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasa kaya seperti itu. Fataraka ubudiyatahu janiban. Maka dia pun meninggalkan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan jauh. Ya, karena merasa enggak butuh kepada Allah. Merasa hartanya itu dia raih sendiri. Kekayaannya itu dia peroleh dengan hasil jeripayanya sendiri. Nah, tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala, dia sombong kalau sudah seperti itu. Sehingga apa? Dia enggak mau beribadah kepada Allah, enggak mau bersedekah tadi, dia bakhil tadi. Bahkan kata Syekh, walam yara nafsahu muftaqiratan wa yatal iftiqari ila rabbiha. Dia dirinya dia itu tidak memandang, tidak melihat bahwa jiwanya itu atau dirinya itu hakikatnya adalah muftaqirah, sangat fakir, sangat butuh. Wa yatal iftiqar, pada puncak merasa butuh ila rabbiha, kepada Rabbnya itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi harusnya semua manusia itu pasti harusnya itu merasa fakir, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini alladzi la najata laha wala fauza wala falaha illa bi ayyakuna huwa mahbubaha wa ma'budaha alladzi taqsiduhu wa tatawajjahu ilaihi. Yang artinya yang tidak ada najah, alladzi la najah, tidak ada najah, kemudian fauz, kemudian falah, itu artinya hampir sama Pak, sinonim. Itu tidak ada keselamatan dan tidak ada kemenangan, tidak ada keberhasilan, tidak ada kejayaan. Tidak ada seorang itu bisa selamat, tidak ada orang itu bisa menang, jaya, selamat itu illa kecuali caranya bagaimana? Bi ayyakuna huwa mahbubaha wa mahbudaha. Kecuali dengan cara menjadikan dia Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang dicintainya, dan ma'budah, dan zat yang disembahnya. Jadi kalau seseorang itu cinta kepada Allah, maka dia akan rela berkorban. Dan itu sudah maklum itu, bahwasanya namanya cinta itu butuh pengorbanan. Nah, di antara pengorbanan ya berkorban dengan hartanya. Nah, jangan bakhil. Dan bersedekah itu merupakan bentuk peribadahan, bentuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjadikan Allah itu sebagai ma'budnya, zat yang disembah dengan cara ibadahnya itu bersedekah. Nah, jadi enggak akan orang itu selamat, enggak akan orang itu bisa berhasil, berjaya, sukses, kecuali kalau menjadikan Allah itu sebagai zat yang dicintai dan disembahnya. Alladzi taqsiduhu wa tatawajjahu ilaihi, yang jiwanya itu hendaknya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai maksud, tujuan, ya, taksidu, yang menuju kepadanya. Wa tatawajjahu ilaihi, dan menghadap kepadanya. Dan ini pasti semua hambanya Allah Subhanahu wa taala, semua, baik yang muslim maupun yang kafir, mukmin maupun musyrik, itu semuanya pasti akan menghadap
Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala karena akan meninggalkan dunia ini kemudian diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seseorang itu cinta kepada Allah, maka dia akan menghadap Allah dengan penuh kecintaan. Kalau dia cinta kepada Allah, kemudian dia berusaha meraih cintanya Allah, maka Allah juga akan mencintainya. Nah, kalau Allah mencintai hambanya, maka Allah akan memberikan pahala bagi hambanya tersebut. Akan memberikan al-husna, balasan yang terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau hamba itu tidak menjadikan Allah zat yang dicintainya, tidak mau beribadah kepadanya, tidak ada keselamatan sama sekali. Allah akan murka. Nah, kalau Allah akan murka, maka dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya. Waliyadzubillah, nasallahu salamah wal afiyah. Nah, itu orang yang bakhil dan merasa kaya, merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini macam-macam manusia. Jadi kemarin ada yang fa'amma man aqta wattaqa wa saddaqa bil husna. Kalau sekarang ini fa'amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Kalau kemarin saddaqa bil husna, sekarang kadzdzaba bil husna. Dan dia itu mendustakan dengan al husna. Lawan daripada sadaqah. Kalau sadaqah itu mempercayai, membenarkan, beriman. Kalau kadzdzaba berarti mendustakan. Nah, kalau mendustakan berarti nggak percaya. Ibaratnya kalau ada orang datang kepada kita kemudian cerita, Mas tadi di sana ada kejadian, terus kemudian kita mendustakannya, artinya apa? Kita nggak percaya sama dia. Kita menganggap dia itu berdusta. Nah, ini namanya mendustakan tuh kayak gitu. Ini juga demikian orang yang dia sombong, dia bakhil, tidak merasa butuh kepada Allah, dia kadzdzaba bil husna. Dia mendustakan terhadap al-husna kemarin yang artinya surga, pahala terbaik. Dia nggak percaya dengan adanya surga, nggak ada balasan. Ya, makanya dia itu bakhil. Ngapain sedekah, ngapain infak? Ya, nggak ada pahala, nggak ada balasan, nggak ada surga. Menurut dia seperti itu, karena dia mendustakannya. Wa kadzdzaba bil husna ai kata Syekh rahimahullah taala bima aujaballahu 'alal ibadi at-tasdiqa bihi min al-aqaidil hasanah. Jadi dia itu mendustakan al-husna, maksudnya adalah dia mendustakan dengan apa yang Allah wajibkan atas para hambanya. Itu Allah mewajibkan apa? At-tasdiqa bihi, membenarkannya. Minal aqaid, dari akidah-akidah, keyakinan-keyakinan al-hasanah yang baik. Jadi seorang muslim itu harusnya tasdik, harusnya percaya, membenarkan, beriman dengan apa Allah yang wajibkan. Jadi akidah-akidah yang baik, ya, sebagaimana yang menjadi rukun iman kita. Nah, kita sebagai seorang muslim, kita juga berusaha menjadi seorang mukmin. Nah, muslim itu orang yang berislam, harus menunaikan rukun-rukun Islam yang jumlahnya ada rukun Islam 5. Rukun supen Pak nggih. Rukun Islam ada 5. Kita muslim itu apa? Syahadatain, 2 syahadat, kemudian salat, zakat, puasa, dan berhaji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia rezeki kepada kita untuk bisa menunaikan rukun Islam secara sempurna. Maksud yang kelima Pak, itu pengen banget ya tentunya kita semua ini. Itu berhaji apabila mampu. Itu hadisnya gitu. Jadi hajinya itu ada kalimat man istata ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Nah, kita berharap agar Allah mampukan kita. Itu rukun Islam. Nah, seorang muslim juga beriman, mukmin. Nah, kalau rukun iman wonten pinten, Pak? 6. Yaitu untuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairi wa syarrihi. Iman kepada Allah, kemudian malaikat-malaikatnya, kemudian kitab-kitabnya, kemudian rasul-rasulnya, kemudian hari akhirat, kemudian yang keenam takdir, yang baik maupun yang buruk. Nah, ini al-husna itu bagian dari rukun iman yang kelima. Rukun iman yang kelima yaitu iman pada hari akhirat. Ada pahala nanti di hari akhirat, itu ada surga. Nah, balasan untuk orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk bagian daripada rukun iman
bagian daripada akidah yang baik. Jadi. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya, fasanuyassiruhu lil usra. Maka akan kami mudahkan bagi dia, yassiruhu, akan kami mudahkan bagi dia, lil usra, pakai ain. Usra pakai ain artinya kesulitan. Jadi kalau yang di ayat sebelumnya kemarin, fasanuyassiruhu lil yusra pakai ya, yusra artinya kemudahan. Jadi kalau orang baik, orang yang bertakwa, itu Allah akan mudahkan jalan-jalan kemudahan. Kemudahan untuk apa? Untuk beramal soleh, beramal soleh. Namun kalau orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk, orang-orang yang bakhil tadi, merustakan al-husna, itu justru malah Allah itu akan persulit urusannya. Allah akan mudahkan jalan-jalan kesulitan. Allah mudahkan tapi ke arah jalan-jalan kesulitan. Maksudnya adalah lil halatil usrati. Maksudnya adalah keadaan yang sulit. Halah itu hal, keadaan. Al usrah pakai ain kan itu artinya sulit. Keadaan yang sulit. Wal hisali dzamimati, dan Allah akan menjadikan dia itu memiliki hisal yang dzamimah, sifat yang tercela. Sifat rendahan, sifat hina. Bi'ayyakuna, dengan cara keberadaan dia itu muyassaron lisyarri aina makana. Dia itu akan dimudahkan untuk berbuat jahat. Syar itu kan kejahatan, keburukan. Itu justru malah gampang untuk bermaksiat, waliyadzubillah. Aina makana, dimanapun dia berada. Wa muqayyadun lahu af'alul ma'asi, dan keadaan dia itu muqayyadun, terikat terus. Terikat dengan apa? Af'alul ma'asi, perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Nas'alullahal afiyah, ini doa. Semoga kita memohon kepada Allah al-afiyah, itu perlindungan dari sifat yang demikian. Jadi sebagaimana kemarin sudah kita sampaikan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala, itu beliau menyebutkan termasuk tanda-tanda diterimanya amalan seseorang di sisi Allah adalah Allah akan mudahkan dia untuk beramal soleh. Amal soleh terus, setelah amal soleh berikutnya, amal soleh berikutnya, hingga akhirnya Allah wafatkan di atas amal soleh. Berarti Allah akan menerima orang itu. Nah, sebaliknya ini yang harus kita waspadai. Tanda Allah tidak menerima amal ibadah kita. Kok kalau kita habis ngaji, habis sholat, habis baca Quran, habis sedekah, kok malah maksiat? Nah, itu bahaya, Pak. Malah bahaya. Merasa dirinya, wah aku sebar ketaatan, aku beramal soleh, rapopo, dilok-dilok maksiat. Itu bahaya itu. Berarti dia dimudahkan untuk berbuat maksiat. Nah, ini tanda Allah tidak menerima amal solehnya tadi. Waliyadzubillah. Nasallallahu. Jangan sampai kita seperti itu. Dimudahkan maksiat, mau berjalan ke arah maksiat kok gampang ya. Wah, lancar-lancar we, tenang-tenang we. Maksiat terus akhirnya Allah wafatkan dia dalam keadaan maksiat, waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari urusan tadi pagi atau tadi malam itu, masyaallah. Kita dengar lihat ada potongan video dari seorang syekh itu berbahasa Arab itu mengisahkan beliau itu ingin memandikan seorang jenazah. Tapi ternyata jenazahnya itu tangannya itu dibalut dengan kain, dibalut dengan kain perban. Nah, kemudian syekhnya minta untuk membuka, suruh buka. Dibuka itu perbannya, anak mau dibersihkan. Keluarganya bilang tidak mau, ada yang mencurigakan, jangan itu. Saya nggak mau membersihkan kecuali harus dibuka. Akhirnya dipaksa dibuka. Nah, kemudian ternyata di tangannya itu dia dalam keadaan tangannya kaku, membeku, sedang memegang, dalam bahasa itu remote itu. Nah, ternyata remote itu digunakan dia untuk apa? Untuk melihat video yang senonoh, video porno. Jadi dia mati dalam keadaan memegang remote ketika dia melihat video porno. Itu adalah keadaan
husnul khatimah. Itu hati-hati. Jadi jangan sampai, apalagi sekarang ada handphone yang itu sering disampaikan apa, nah, setan gepeng kan gitu. Orang bermaksiat itu nggak perlu keluar rumah, di luar rumah aja bisa bermaksiat. Bahkan di masjid aja loh kalau dibilang itu bisa bermaksiat teman-teman. Jadi hati-hati, karena Allah apa tidak memberitahu kita kapan kita mati, karena kematian itu tidak perlu permisi sama kita. Malaikat maut diperintahkan Allah kapanpun langsung disegerakan, nah, langsung segera dilaksanakan. Nah, maka dari itu hendaknya kalau kita yang terbiasa maksiat, semoga ini menjadi nasihat untuk diri saya pribadi dan kita semua, itu segera bertobat. Kita ingat, dan lewatnya beranda, lewatnya video seperti itu juga pengingat buat kita yang sedang megang hati, itu mengingatkan kepada kita untuk segera meninggalkan kemaksiatan. Jadi sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mewafatkan kita dalam keadaan suul khatimah billah. Itu nasihat untuk kita. Jadi seorang yang dimudahkan jalannya untuk bermaksiat, maka waspadalah, itu merupakan tanda suul khatimah. Nah, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Katanya gitu. Ini idza taraddanya tidak disampaikan. Wa ma yughni anhu maluhu artinya dan tidaklah bermanfaat bagi dia maluhu hartanya. Yughni itu memberikan kecukupan, anhu kepada dia, memberikan kekayaan bagi dia. Jadi hartanya itu hakikatnya kata Allah Subhanahu wa taala, ma yughni anhu, tidak memberikan kekayaan bagi dia. Artinya tidak bermanfaat bagi dia hartanya itu. Yang dia itu kata Syekh rahimahullah taala, allazi atghahu wastaghna bihi. Yang dia itu berbuat atgha, tagha, itu berbuat melampaui batas. Terlalu berlebih-lebihan terhadap hartanya. Jadi seseorang, manusia itu ada yang berlebih-lebihan terhadap hartanya. Dan berlebih-lebihan dalam harta itu ada beberapa macam. Di antaranya berlebih-lebihan dalam meraihnya. Bagi orang yang ingin meraih harta, dia berlebih-lebihan caranya. Ada yang sampai melakukan hal yang haram. Berarti dia berlebih-lebihan dalam meraih harta. Kemudian juga berlebih-lebihan ketika sudah punya harta, dalam kepemilikannya dia berlebih-lebihan. Artinya apa? Dia bakhil tadi, nggak mau mengeluarkan hartanya. Nah, ini termasuk sikap berlebih-lebihan terhadap harta. Dan berlebih-lebihan berikutnya adalah dalam membelanjakan harta itu, terlalu berlebih-lebihan. Seperti orang yang mubadzir, hartanya digunakan untuk hal yang sia-sia atau bahkan untuk kemaksiatan. Maka itu adalah bentuk adgha terhadap hartanya, bentuk berlebih-lebihan terhadap hartanya. Wastaghna bi, dan dia merasa kaya dengan hartanya itu, sehingga dia itu merasa sombong, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bakhila bihi, dan dia bakhil dengan hartanya tersebut. Idza halaka wa mata. Nah, idza halaka wa mata ini tafsir daripada idza taradda dalam firman Ta'ala. Jadi ayatnya kan berbunyi wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Makna taradda itu idza halaka wa mata. Apabila dia telah binasa dan telah mati, meninggalkan dunia, maka hartanya tidak ada gunanya. Kenapa harta tidak ada gunanya? Ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis muttafaqun alaih, hadis yang sahih. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yatba'ul mayyita salah satu. Jadi ada 3 perkara yang mengikuti mayit. Orang yang mati itu diikuti 3 perkara. Ini insya Allah sering disampaikan dalam khutbah-khutbah ketika pemakaman, itu sering kita diingatkan seperti ini, ayat hadis ini. Jadi yatba'ul mayyita salasa, ada 3 perkara yang mengikuti mayit. Fayarji'u isnani wa yabqa ma'ahu wahid. Yang 2 itu akan pulang kembali meninggalkan si mayit. Jadi 3 hal itu akan mengantarkan mayit sampai ke liang kubur, ke kuburan.
Tapi dua ini akan pulang, meninggalkan dia sendirian itu. Tapi wayab koma wahid, ada satu yang tetap kekal bersama dia, ada satu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yadba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Jadi ada tiga yang mengikuti dia, itu apa? Ahluhu, keluarganya, maluhu, hartanya, wa amaluhu, dan amalannya. Jadi mayit diantarkan ke kuburan itu diikuti tiga perkara, keluarganya, kemudian hartanya, dan amalannya. Maka dua ini pulang, yaitu apa? Yarji'u ahluhu wa maluhu, keluarganya dan hartanya itu akan pulang, tidak dibawa masuk ke kuburan, tidak dibawa masuk ke kuburan. Dan ini juga pengingat buat kita kaum muslimin ya. Kalau kita sebagai kaum muslimin itu harus mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sering dinasihatkan para ulama, diingatkan para ulama tentang apa? Kalau orang mati, mayit gitu kan, itu cukup dikafani kan, tidak boleh membawa harta. Dimasukkan ke kuburan itu tidak boleh bawa harta, itu muslim. Jangan seperti orang-orang non muslim, sampai apa? Sampai perhiasannya dimasukkan ke kuburan, harta kesayangannya dimasukkan ke kuburan. Akhirnya apa Pak? Besoknya dicuri itu. Akhirnya kan dibongkar lagi sama pencuri yang memang nekat itu. Nggak takut setan dia Pak. Dia nggak takut setan itu. Ya, karena memang setan itu kan jin itu. Jadi malah justru malah dicuri lah. Muslim itu tidak boleh membawa hartanya ke dalam kuburan. Ya, ya, yang perlu kita tekankan ya Pak, di antara harta itu kalau memang tidak darurat, itu jelasan para ulama itu peti Pak, peti mati itu Pak. Kenapa? Peti itu mahal Pak. Berapa harga peti? Berapa juta nih Pak? Kan gitu. Mahal nih. Jadi kalau nggak darurat, nggak ada kebutuhan memasukkan ke kuburan pakai peti, jangan pakai peti. Berarti seminimal mungkin jangan bawa harta. Karena nanti akan dihisap itu malahan. Harusnya harta itu malah dimanfaatkan untuk ahli warisnya kan gitu. Apalagi kalau punya utang. Sudah punya utang malah apa tambah utang peti kan itu. Malah nambah-nambah biaya itu, Pak. Nah, itu termasuk harta. Jadi jangan ikut dimasukkan ke dalam kuburnya, ke dalam yang kubur. Jadi harta itu akan meninggalkannya. Nah, kembali lagi ke hadis. Nah, yang menetap bersama dia itu apa? Wa yabqa amaluhu, dan amalannya yang akan tetap bersama dia. Dan tentang masalah apa, perjalanan manusia dari meninggalkan alam dunia, kemudian masuk ke alam barzakh, hingga menanti hari kiamat, itu dalam hadis yang cukup panjang, itu diriwayatkan dari sahabat Al-Bara' Ibn Azib, itu hadisnya panjang sekali. Nah, intinya ketika seseorang itu sudah masuk ke alam kubur, alam barzakh itu, setelah timbun dengan tanah dari tanah, maka dia akan didatangi malaikat, akan ditanya, man rabbuka, wa madinuka, wa man nabiyuka, siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Nah, ini kalau orang muslim, mukmin, mentauhidkan Allah, tidak pernah berbuat syirik, itu akan Allah mudahkan untuk menjawab pertanyaan itu. Meskipun dulunya nggak bisa bahasa Arab, nanti insya Allah bisa. Gitu. Selama dia bertauhid kepada Allah, selama dia menjaga Islam dan imannya, tidak berbuat kesyirikan. Nah, meskipun kita juga dituntut untuk belajar kan, belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Itu perjalanan manusia. Jadi nanti di alam kubur dia akan ditemani ya, amal solehnya. Setelah diuji, ada fitnah kubur tadi, ujian kubur tadi. Kalau dia orang yang soleh, maka yang menemani adalah amal soleh. Ya, amal soleh itu disebutkan dalam hadis itu berwujud ya, seorang yang putih, bagus, wangi. Jadi temannya dia menemani di alam kubur. Pernah merasa ke yang namanya tindian, Pak? Kalau bahasa kita itu. Tindian kata Pak? Tidur, nggak bisa bangun, rasanya umangnya level Pak. Tidur kan mau bangun nggak bisa Pak. Sulit banget itu. Betul pernah rasain Pak? Dulu saya sering.
Jadi tindihan ada ini. Lah itulah bayangan orang mati itu nggak Pak. Makanya itu an-naum itu akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Jadi kalau orang merasakan tidur kemudian sulit bangun, itu kan rasanya deg-degan, wah apa mau denger, apa mau teriak, mau ngomong nggak ada yang denger gitu. Nah, itu orang mati itu kayak gitu. Udah bayangannya mau ngomong teriak apa ya nggak ada yang denger karena sudah beda beda alam. Dia benar-benar sendirian dalam keadaan gelap gulita. Sedangkan seorang itu biasanya kalau dalam kesendirian gelap itu rasanya takut itu. Ya, makanya bagi orang yang soleh itu akan ditemani amal solehnya. Ya, sebaliknya kalau orang yang buruk, ya, orang yang jahat, tidak beriman, non muslim, kafir, tidak beriman kepada Allah, maka yang menemaninya itu amal tolih. Jadi lawannya soleh itu tolih. Nah, dalam hadis itu ada amal tolih, amal buruknya dia. Ya, nanti akan berwujud seorang yang sangat hitam legam, sangat bau, yang akan menemaninya akan menjadi siksaan bagi dia, nggak nyaman rasanya. Kemudian kuburannya menyempit, ya, dengan berbagai macam bentuk adab kubur. Nasallahu salamah wal afiyah. Kita memohon keselamatan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta, kembali lagi ke sini, yang dia itu berlebihan terhadapnya, dia bakhil dengan harta tersebut itu tidak akan ada manfaatnya kalau dia sudah binasa dan mati. Karena fa innahu la yashabuhu illa amaluhu salihu. Karena tidak ada yang menemani dia kalau sudah mati, sudah di alam kubur, kecuali hanya amal solehnya. Nah, amal solehnya. Jadi istilahnya itu kalau kita mau merenungkannya lebih dalam lagi, harta yang benar-benar harta kita itu adalah harta yang kita sedekahkan. Di harta yang benar-benar menjadi harta kita yang hakiki itu adalah harta yang kita sedekahkan. Kenapa? Harta yang kita sedekahkan itu jadi pahala, jadi amal soleh. Nah, itulah yang akan menemani kita nanti di alam kubur, akan menemani kita di akhirat. Nah, sedangkan harta yang kita timbun, yang tidak kita manfaatkan, cuma ada di tabungan aja, di rekening, nggak kita manfaatkan, nggak kita gunakan untuk sedekah, sementara kurban nggak kita gunakan untuk korban, itu nanti hanya akan jadi rebutan. Buat apa? Ahli waris kan itu. Tapi kalau kita pengen harta itu kekal abadi bersama kita, segera sedekahkan. Segera sedekahkan, baik yang wajib maupun yang sunnah tadi. Punya anak istri ya segera sedekahkan pada anak istrinya. Punya saudara kerabat yang fakir miskin segera sedekahkan. Itulah yang akan menjadi teman kita, menjadi amal soleh yang itu merupakan harta yang abadi. Itu sama. Iya, benar. Ya, satu lagi itu satu paragraf. Wa amma maluhu. Nah, dan adapun hartanya dia alladzi lam yukhrij minhul wajiba, yang dia itu tidak mengeluarkan harta untuk hal yang wajib. Jadi dia tidak mau mengeluarkan harta yang wajib. Fa innahu yakunu wabalan alaihi. Maka justru malah harta itu akan menjadi kebinasaan untuk dia. Akan menjadi kecelakaan untuk dia. Karena apa? Dia bakhil, tidak mau beramal soleh. Artinya berarti dia beramal buruk. Idza lam yuqaddim minhu li akhirati syai'an. Apabila dia tidak menyuguhkan hartanya itu untuk akhiratnya sedikit pun karena saking bakhilnya. Nah, ini seseorang yang bakhil, kemudian apa tadi? Mendustakan adanya pahala, maka Allah akan persulit urusannya, dan Allah jelaskan bahwasanya hartanya itu tidak akan bermanfaat bagi dia apabila dia telah meninggal. Nah, selama dia tidak mau mengeluarkan tadi. Nah, namun dalam mengeluarkan harta itu, nah ini juga ada prioritasnya. Seseorang itu tadi sebagaimana kita sampaikan,
Ada yang tidak mau mengeluarkan hartanya untuk yang wajib, tapi malah untuk hal yang sunnah. Contohnya misalkan seorang itu senang menjajaki temennya yang si ABC. Ya ternyata dia itu masih punya hutang. Nah, itu loh yang bahaya. Nah, kepada si DEF misalkan orang yang lain. Nah, harusnya yang wajib dia apa? Bayar hutangnya dulu, itu wajib. Pak. Jadi bayar hutang itu termasuk infak yang wajib. Kalau dia punya harta, jangan menunda-nunda bayar hutang. Jadi segera dibayar terlebih dahulu. Karena ketika dia membayar hutang, itu termasuk menunaikan kewajiban. Itu juga amal soleh, Pak. Nah, itu juga amal. Karena orang yang diutang itu ya pengennya ya nulungi, tapi pengennya ya tertib kan itu. Nah, pengennya yang balik kan gitu. Bukan hanya pengen pahala, sudah nolong utani, tapi juga pengen uangnya kewedonnya kan gitu. Karena ada saudara-saudara lainnya yang juga butuh hutang kan gitu. Jadi kadang gitu Pak, kita itu udah enak nagih hutang itu, saya pernah itu alasannya saya gitu. Karena sama temen ya, saya bilang, Mas, ngapunten nih kapan nyari utang soalnya mau ada teman lain lagi mau pinjem kan gitu. Jadi kan dia merasa nggak enak, ternyata ada orang lain lagi yang butuh mau minjem. Jadi kita nagihnya perhalus lah kalimatnya. Soalnya orang yang utang itu kadang pas ngutang itu kayak kucing, tapi pas ditagih kayak macan lagi. Jadi kadang kita tuh serba salah ya. Mau nagih ya nggak enak. Ya semoga kita yang di sini tidak seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita semua, memudahkan urusan kita, melancarkan rezeki kita untuk amal soleh. Sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.